Dibikin heran sama laptop Asus yang satu ini. Prosesornya pakai varian performance Intel i5 12 Gen yang seri H dan layarnya itu pakai panel OLED yang beresolusi 2.8K. Dengan hardware laptop kayak gini, Asus ngebanderol laptopnya di 12 jutaan. Yang mana ini jadi salah satu laptop productivity yang menarik banget. Namanya Asus VivoBook S14 OLED K3402. Tapi pertanyaannya adalah, apakah spek ganas dari laptopnya ini bisa dimaksimalin untuk penggunaan sehari-hari? So, welcome back to Best Indo Tech YouTube Channel bareng sama gue Daniel, dan kita langsung masuk aja ke pembahasan laptopnya. Let's go! Oke, jadi Asus VivoBook S14 OLED K3402 atau singkatnya gue sebut aja VivoBook S14 OLED adalah lini laptop 14 inci terbaru dari Asus yang dimasukin resmi ke Indonesia setelah versi si Pro 14 OLED-nya. Lini VivoBook S14 OLED sendiri ada dua varian prosesor ya, yang AMD dengan seri 6000 dan Intel 12 Gen yang udah bersertifikasi Intel Evo dan lengkap juga dengan Office, Home, and Student juga. Jadi kita nggak perlu nyari Office lagi ya untuk kegiatan produktivitas kita sehari-hari dengan laptopnya. Sip, sekarang kita langsung masuk ke poin-poin pentingnya, yuk. Pertama, langsung bahas aja ke highlight yang menarik dari laptopnya, yaitu layar OLED yang udah dikasih resolusi gede, yaitu 2.8K. Yang mana di ukuran layar 14 inci, detail gambar, video, atau tulisan itu tajam banget. Pengaplikasian pertama yang gue pakai sehari-hari adalah memanfaatkan resolusi tajamnya ini untuk split screen. Itu ngetik di Google Docs sambil nonton YouTube, kiri kanan ya. Nah, gue biasa kecilin zoom pada Chrome supaya dapat ruang yang pas di text scripting gue dan tetap dapat detail yang baik di tiap huruf-hurufnya. Scrolling dokumen dengan refresh rate 90 Hz-nya juga kasih experience yang lebih nyaman saat gue bekerja. Nah, dari segi warna, gue paling berasa sih bagusnya layar OLED ini pas nonton video di YouTube atau pas Netflixan. Panel OLED-nya kasih kontras warna yang pekat. Misalkan warna makanan yang gue nonton di YouTube itu ya, pas vlogging kuliner, itu jadi lebih menggiurkan aja gitu, pop warnanya. Plus resolusi yang gede dan panel OLED-nya ini jadi combo yang pas buat kita nikmatin film-film layar lebar. Pantes aja pas gue ukur lewat alat kalibrasi SpiderX Elite, color gamut yang dihasilin sama layar ini itu mencapai 98% DCI-P3, yang mana akurasi warnanya itu udah professional grade punya. Rasio layarnya juga 16:10, yang kasih pengalaman nonton lebih oke dengan area hitam yang tipis. Stereo speakernya sendiri di laptop ini kasih kualitas audio yang lantang dan jernih. Tingkat volumenya juga tinggi nih. Jadi dengerin lagu sampai nonton film, itu kita bisa dapat pengalaman yang imersif lewat speaker bawaan dari laptopnya aja. Nah, layar yang cakep juga harus dibarengin sama spek yang mumpuni dong untuk maksimalin kapabilitas laptopnya dalam mendukung produktivitas kita sehari-hari. Nah, prosesor Intel i5 12 Gen yang dipilih di sini adalah seri H, di mana prosesor ini juga dipakai di beberapa laptop performance atau gaming misalkan, dengan TDP itu maksimal di 45 Watt. Graphic card pada laptop ini sendiri dipercayakan ke integrated GPU Intel Iris Xe. Yang menarik lagi adalah RAM-nya yang punya satu slot SODIMM yang bisa kita gonta-ganti, dan dari pabrikannya itu kita dapat 8 GB onboard dan 4 GB DDR4 SODIMM. Jadi totalnya ada 12 GB dengan DDR4 3200 MHz. Storage-nya sendiri ini pakai SSD M.2 yang replaceable dengan bawaan itu di 512 GB. Yang punya speed rate itu tuh lumayan kenceng ya, di 3 GB per second, dan write-nya itu di 2 GB per second. Nah, spek ini bisa kasih multicore dari Cinebench R23 di 11.000-an poin dan time spy score itu di 1000-an poin. Dengan stability itu di 99% saat diuji stress test. Jadi itu mantap ya. Nah, pengaplikasiannya gimana untuk sehari-hari? Mulai dari multitasking dulu ya, kayak buka tab banyak di Chrome sambil split screen itu aman. Ngedit foto juga lancar, dan ngedit video via Premiere juga smooth.
Gaming-gaming tetap santai ya, enak dimainin asalkan kita turunin resolusi di 1080p. Kayak Dota 2 itu settingan high, dapat rata-rata di 60 fps. Dan GTA 5 itu dapat 40 ke 50 fps di settingan low. Baterainya sendiri ini awet ya untuk pemakaian sehari-hari. Baterainya itu 70 Wh yang bisa kasih durasi pemakaian di 5-6 jam pada mode best power efficiency. Ngecasnya juga cepat nih dengan adapter 90 Watt via port Thunderbolt-nya. Nah, ngebahas soal port, ada yang gokil nih, karena di sini portnya itu tergolong lengkap dan banyak. Kayak ada di kanan itu ada 2 buah Thunderbolt yang bisa kita pakai buat power delivery dan display port. Terus ada 2 USB Type-A, HDMI port, dan ada 3,5 mm combo audio jack. Jadi walaupun bodinya ini tipis di 1,89 cm, tapi tetap bagian konektivitasnya itu bisa dimaksimalin. VivoBook S14 OLED juga punya portabilitas yang oke loh. Pas gue coba bawa laptopnya itu bolak-balik rumah dan kantor. Mudah dibawa kemana-mana lah dan masih enteng juga. Bobotnya itu di 1,5 kilo. Selain itu, layar laptopnya juga bisa dibuka 180 derajat dengan smooth. Hanya menggunakan satu tangan aja itu bisa. Sayangnya karena smoothness-nya dari hinge itu, tiap kali gua ada goyangan gitu ya di permukaan atau di meja, layar laptopnya juga jadi mudah bergetar. Terakhir adalah keyboard dan touchpad-nya. Yang punya karakter ngetik itu lebih ke arah empuk dan jarak antar keycaps-nya pas ya dengan backlighting 3 level kecerahan. Uniknya, posisi tombol power itu ada di antara print screen dan delete button. Tapi kepencet nggak bang? Itu kan dempet-dempetan gitu. Tenang, nggak kepencet kok. Tombolnya juga nggak mudah ditekan. Jadi aman-aman aja selama gua ngetik ya. Oh iya, tombol powernya ini juga berfungsi sebagai sensor fingerprint. Jadi ngebantu kita pas unlock laptopnya. Tombol F-keys juga gabung dengan shortcut kayak screen capture, touchpad off, mic off, sampai kamera off. Padahal di bagian webcamnya ini udah ada cover fisik ya, jadi kayak double proteksi aja gitu ceritanya. Oke guys, ini adalah contoh perekaman video dan suara menggunakan Asus VivoBook S14 OLED di resolusi 720p, dan menurut gua untuk kualitas videonya sendiri udah oke ya digunakan video call atau meeting. Tapi yang menarik adalah mic-nya, karena di sini ada AI noise cancelling. Jadi suara dari AC dan suara editor lagi ngetik itu terdengar lebih redam gitu ya. Nah, tapi bagaimana menurut kalian soal kualitas dari video Asus VivoBook S14 OLED? Tulisin di kolom komentar. Overall, langkah Asus buat masukin laptop dengan combo spek Intel 12 Gen seri H dan layar 2.8K OLED di harga 12 jutaan itu bisa menggoyang pasar laptop produktivitas ya. Berasa kayak value for money-nya itu dapat banget dengan hardware yang ditawarin. Asus VivoBook S14 OLED K3402 ini jadi salah satu laptop yang sukses menarik perhatian gue ya. Aktivitas kerja sampai entertainment kayak nonton gitu, layar OLED-nya udah mendukung banget. Buat editing foto atau video atau bahkan gaming ringan, performanya juga udah mumpuni untuk ngejalanin segala aktivitas gua, dan gue juga bisa dikasih ruang fleksibel buat upgrade RAM-nya jadi lebih besar. Notes-nya adalah cuma di hinge-nya aja nih yang gue harap lebih solid lagi ke depannya. Karena layarnya itu jadi mudah bergetar, kadang mengganggu gue pas gue pakai laptopnya. Soal harga, Asus VivoBook S14 OLED K3402 ini dibanderol seharga 12.999.000 dan kalian bisa dapetin diskon 1 juta dengan menggunakan voucher S14 OLED BIT 1 juta. Khusus ya untuk pembelian di Asus Online Store. Kode voucher ini dan linknya itu nanti gue cantumin aja di kolom deskripsi. So, gimana menurut kalian soal Asus VivoBook S14 OLED ini? Tulisin di kolom komentar ya, nanti kita ngobrol-ngobrol di sana. Oke, kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, jangan lupa buat subscribe juga, dan share juga video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi nyariin laptop value for money untuk produktivitas. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao. Bisa flat.